Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas kalkulus mengenai pemaparan materi kalkulus. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Baik, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Jadi, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Mutmainah dengan NIM 200109004. Saya dari Prodi Tadris Matematika. Baik, adapun submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama, sistem bilangan real. Yang kedua, fungsi suatu peubah. Yang ketiga, limit fungsi. Yang keempat, limit tak hingga. Dan yang kelima, kekontinuan fungsi. Baik, untuk materi pertama, yaitu sistem bilangan real. Semesta pembicaraan dalam kalkulus adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Secara lengkapnya dapat dilihat dari bagan berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bilangan real merupakan himpunan dari bilangan tak rasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Perbedaan bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk m per n, dengan m dan n adalah bilangan bulat, di mana n tidak sama dengan 0. Adapun pengertian bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional, di mana bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk m per n, dengan m dan n adalah bilangan bulat. Bilangan rasional tidak bisa berfungsi untuk mengukur semua panjang. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar segitiga siku-siku berikut, di mana akar 2 panjang sisi miring sebuah segitiga dengan sisi-sisinya adalah 1. Bilangan akar 2 tidak dapat dituliskan sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan desimal. Bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat jika pembilang dibagi dengan penyebut. Misalkan 1/2 sama dengan 0,5, 13/11 sama dengan 1,18, 18, dan sekian-sekian. Bilangan tersebut disebut bilangan rasional karena bilangannya berulang atau desimal berulang. Sedangkan bilangan tak berulang disebut dengan bilangan tak rasional. Sebagai contoh, hasil dari akar 2 yaitu 1,73205080075 sekian-sekian. Sifat-sifatnya itu yang pertama, sifat medang. Jika X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, maka berlaku hukum komutatif, di mana X tambah Y sama dengan Y tambah X dan X kali Y sama dengan Y kali X. Yang kedua itu hukum asosiatif, di mana X ditambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan X tambah Y tambah Z, dan X dikali YZ sama dengan XY dikali Z. Yang ketiga, hukum distributif, di mana X kali Y tambah Z sama dengan XY ditambah XZ. Yang keempat, unsur identitas, dan yang kelima, unsur invers. Adapun sifat urutan ada 4, yaitu yang pertama, trikotomi. Jika X dan Y bilangan, maka pasti berlaku salah satu X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Yang kedua yaitu transitif, di mana X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z.
Sifat urutan yang ketiga yaitu penambahan, di mana X dikurang dari Y menghasilkan X ditambah Z kurang dari Y tambah Z. Dan sifat yang terakhir yaitu perkalian. Jika Z bilangan positif, maka X dikurang Y menghasilkan XZ lebih besar, lebih kecil dari YZ. Jika Z bilangan negatif, maka X lebih kurang dari Y menghasilkan XZ lebih dari YZ. Adapun garis bilangan interval dan himpunan. Himpunan bilangan real atau dilambangkan dengan huruf R besar secara konkret dapat dinyatakan sebagai suatu garis bilangan. Contoh gambar garis bilangan real dapat dilihat pada slide. Bagian yang lebih kecil dari garis bilangan disebut interval atau selang. Interval dan penulisannya dapat dilihat pada slide. Ada yang namanya interval tertutup, ada namanya interval buka, ada interval setengah buka, dan ada interval tak terbatas. Pertaksamaan. Bentuk umum pertaksamaan adalah AX per BX kurang dari CX per DX, dengan AX, BX, CX, dan DX cukup banyak. Sebagai tanda kurang dari dapat diganti oleh lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Himpunan semua bilangan real X yang memenuhi pertaksamaan disebut himpunan penyelesaian pertaksamaan atau berupa selang. Cara menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0 atau AX per BX dikurang CX per DX kurang dari 0. Yang kedua, bentuk menjadi PX per QX kurang dari 0. Yang ketiga, faktorkan atau urutkan PX dan QX menjadi faktor linear dan atau faktor kuadrat definite positif. Yang keempat, tentukan titik pemecah atau pembuat 0 dari masing-masing faktor linear, lalu gambarkan dalam garis bilangan. Dan yang terakhir, gunakan satu titik uji untuk menentukan tanda plus atau minus interval pada garis bilangan. Persamaan dengan nilai mutlak. Definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Sifat-sifat nilai mutlak dapat dilihat, salah satunya yaitu nilai mutlak dari XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y, dan nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, di mana Y kurang dari Y tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Akar kuadrat. Setiap bilangan positif mempunyai 2 akar kuadrat. Misalnya, 2 akar kuadrat dari 4 adalah 2 dan minus 2. 2 akar kuadrat dari 16 adalah 4 dan minus 4. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0, lambang akar A disebut akar kuadrat utama dari A, yang menunjukkan akar kuadrat tak negatif dari A. Yang ketiga, jadi akar 4 sama dengan 2, dan akar minus 10 pangkat 2, di mana 10 pangkat 2 itu 100, jadi akar 100 sama dengan 10. Jadi, penting untuk diingat bahwa akar X pangkat 2 sama dengan nilai mutlak dari X. Selanjutnya materi 2 dan materi 3, fungsi dan limit. Sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan, yang disebut daerah asal, dengan sebuah nilai unik fx dari himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah asal dan daerah hasil atau jelajah fungsi tersebut. Dapat dilihat pada gambar. Di sebelah kanan merupakan daerah asal dan di sebelah kiri merupakan daerah hasil. Notasi fungsi. Untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau huruf F besar. Maka fx yang dibaca f dari x atau f pada x menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Jadi jika fx-nya misalkan x pangkat 3 dikurang 4,
kita mengambil pemisalan. Misalkan X sama dengan 2. Jadi X disubstitusi, nilai 2 disubstitusi ke dalam X. Sebagai contoh, F2 sama dengan X-nya diganti 2, jadi 2 pangkat 3 dikurang 4. Di mana 2 jadi hasilnya sama dengan 4. Begitu pula dengan untuk X, misalkan untuk X sama dengan min 1, jadi X-nya diganti dengan min 1. Daerah asal dan daerah hasil. Aturan padanan merupakan pusat dari suatu fungsi, tetapi sebuah fungsi belum secara lengkap ditentukan sampai daerah asalnya diberikan. Ingatlah kembali bahwa daerah asal adalah himpunan elemen-elemen pada mana fungsi itu mendapat nilai. Daerah hasil adalah himpunan nilai-nilai yang diperoleh secara demikian. Misalnya, jika f adalah fungsi dengan aturan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1, dan jika daerah asal dirinci sebagai minus 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya kita cari dengan mensubstitusi nilai x tadi ke dalam fx yang menghasilkan 1, 2, 5, 10. Daerah asal dan aturan untuk menentukan fx sama dengan x kurang 10 daerah hasil tersebut. Bila mana untuk sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, kita selalu menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar, sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan nilai bilangan real. Ini disebut dengan daerah asal mula atau domain natural. Grafik fungsi. Bila mana daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Mengenai fungsi genap dan ganjil. Seringkali kita memperkirakan kesimetrian grafik suatu fungsi dengan memeriksa rumus fungsi tersebut. Jika f min x sama dengan x, maka grafik simetri terhadap sungguh y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Barangkali karena fungsi yang merinci fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap x adalah genap. Jika f min x sama dengan min fx, grafik simetri terhadap titik asal. Kita sebut fungsi yang demikian fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil x adalah ganjil. Mengenai materi limit fungsi, limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Ada 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar. Yang pertama, metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tertentu. Sebagai contoh, lim x mendekati 3 dari x pangkat 2 dikurang 4 per x ditambah 2. Maka kita substitusi nilai 3 ke x, menghasilkan 3 pangkat 2 dikurang 4 per 3 ditambah 2. Jadi 9 kurang 4 per 3 tambah 2 sama dengan 1. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak terhingga, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dikali tak hingga dikurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau tak hingga pangkat tak hingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan X mendekati C. Metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit irasional.
Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai X mendekati C. Materi selanjutnya itu limit tak hingga. Kita telah memakai lambang-lambang tak hingga dan minus tak hingga dalam notasi kita untuk selang-selang tertentu. Jadi 3 koma tak hingga adalah cara kita untuk menyatakan himpunan bilangan real yang lebih besar daripada 3. Kita tidak pernah mengacu tak hingga sebagai sebuah bilangan. Misalnya, kita tidak pernah menambahkannya pada suatu bilangan atau membaginya oleh bilangan. Kita akan memakai lambang tak hingga dan minus tak hingga dalam suatu cara baru dalam pasal ini, tetapi tidak akan mewakili bilangan-bilangan. Perhatikan tabel. Dalam tabel, kita telah mendaftarkan nilai-nilai Gx sama dengan X per 1 ditambah X pangkat 2 untuk beberapa nilai X. Kelihatan bahwa Gx menjadi semakin kecil bila mana X menjadi semakin besar. Kita tuliskan lim X mendekati tak hingga dari X per 1 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. Definisi-definisi cermat limit bila X plus X mendekati tak hingga dan atau X mendekati minus tak hingga. Dalam analogi dengan definisi untuk limit-limit biasa, kita membuat definisi berikut. Definisi pertama, yaitu limit bila X mendekati tak hingga. Andaikan F terdefinisi pada C tak hingga untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa lim X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan L jika masing-masing epsilon lebih besar dari 0. Terdapat bilangan-bilangan yang berpadanan sedemikian sehingga X lebih besar dari M menghasilkan nilai mutlak dari Fx dikurang L kurang dari epsilon. Definisi kedua yaitu limit bila X mendekati minus tak hingga. Andaikan F terdefinisi pada minus tak hingga di koma C untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa lim X mendekati tak hingga dari Fx adalah L jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0. Terdapat suatu bilangan M yang berpadanan sedemikian sehingga X kurang dari M menghasilkan nilai mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Contohnya dapat dilihat pada slide. Buktikan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka lim X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 2 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya, andaikan diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka pilih M sama dengan akar K dari 1 per epsilon. Maka X lebih besar dari M memenuhi nilai mutlak dari 1 per X pangkat K dikurang 0 sama dengan 1 per X pangkat K lebih kecil dari 1 per M pangkat K sama dengan epsilon. Selanjutnya materi kekontinuan fungsi. Definisinya kekontinuan di suatu titik. Kita katakan bahwa kontinu di C jika beberapa selang terbuka di sekitar C terkandung dalam daerah asal dan F lim X mendekati C dari Fx sama dengan Fc. Dengan definisi ini, kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, lim X mendekati C dari Fx ada. Yang kedua, Fc ada, yakni C berada dalam daerah asal F. Dan yang ketiga, lim X mendekati C dari Fx sama dengan Fc. Jika salah satu dari ketiga fungsi ini tak terpenuhi, maka F tak kontinus atau diskontinus di C. Jadi fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas terkontinu di C, tetapi kontinus di titik-titik lain dari daerah asalnya. Mohon maaf karena grafiknya tidak kelihatan. Ketentuan fungsi yang dikenal.
Yang pertama, teorema A. Fungsi polinom kontinus di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya. Teorema B. Fungsi nilai mutlak adalah kontinus di setiap bilangan real C. Jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C. Jika n genap, fungsi ini kontinu di setiap bilangan real positif. Kekontinuan dalam operasi fungsi. Teorema C. Jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga kf, f tambah g, f dikurang g, f dikali g, f per g, asalkan g, c tidak sama dengan 0. F pangkat n dan akar n dari f, asalkan f, c lebih besar dari 0 jika n genap. Adapun teorema D, teorema limit komposit. Jika lim x mendekati c dari gx sama dengan L, dan jika f kontinus di L, maka lim x mendekati c dari f gx sama dengan f lim x mendekati c dari gx sama dengan kl. Khususnya jika g kontinus di c dan f kontinus di gc, maka fungsi komposit f dot g kontinu di c. Itulah tadi pemaparan materi kalkulus, pemaparan kelima submateri tadi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.